Kita lanjut bahas spoiler Wodong Qiankun season 14 episode 1. Oke lah, gak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sebuah pilar cahaya telah turun dari langit, dan kali ini benar-benar menutupi tubuh Lindong sepenuhnya. Di dalam pilar cahaya ini tidak ada seorang pun dari luar yang bisa melihat apa yang dilakukan oleh Lindong. Tapi Lindong masih bisa melihat dengan jelas apa yang telah terjadi di luar sana. Tang Xilian jelas dia bertindak dengan sangat hati-hati. Dia tahu bahwa Lindong tidak ingin orang lain mengetahui bahwa dia memiliki batu simbol leluhur. Oleh karena itu, ketika Tang Xilian meminta bantuan dari Lindong, maka dia tidak akan pernah membiarkan satu orang pun mengetahui rahasia besar dari seorang Lindong. Tang Xilian pun pada saat ini mengatakan, "Lindong, kita hanya bisa menjebak Jenderal Yimo itu. Untuk menekan dan juga menyegelnya, kita membutuhkan kekuatan dari batu simbol leluhur. Yang perlu kamu lakukan adalah berbuat sesuatu yang terbaik untuk bisa mengaktifkan batu simbol leluhur di dalam tubuhmu. Sementara energi dari formasi akan memberimu bantuan kekuatan yang cukup. Dan selanjutnya, kali ini aku serahkan sepenuhnya padamu." Hal ini dilakukan oleh Tang Xilian karena dia tahu bahwa energi Yimo itu merupakan sebuah energi yang cukup unik. Tidak ada satupun energi di dunia ini yang bisa menghancurkan energi Yimo. Maka dari itu, Yimo ini memiliki kekuatan hidup yang benar-benar kuat. Dan sebenarnya sudah menjadi kesenjangan yang besar antara kelompok Tang Xilian dan juga kekuatan Yimo. Mereka bisa menjebak Yimo itu merupakan sebuah prestasi tersendiri. Mendengar ucapan dari Tang Xilian, Lindong pun segera menganggukkan kepalanya. Tanpa basa-basi lagi, Lindong mengambil posisi duduk bersila. Dan dia pada saat ini tidak perlu khawatir tentang rahasianya terlihat oleh orang lain. Dan Lindong tidak akan menahan diri lagi untuk menggunakan kekuatan dari batu simbol leluhur. Sebuah cahaya hitam tiba-tiba saja keluar dari dalam kepala Lindong. Dan hal itu sebenarnya adalah batu simbol yang melahap. Dalam sekejap saja, batu simbol melahap telah berubah menjadi lubang hitam yang berputar-putar. Beberapa pilar cahaya energi yang terang di sekitarnya mulai memancarkan beberapa titik cahaya energi. Setelah itu, mereka semua dilahap secara paksa ke dalam lubang hitam yang diciptakan batu simbol yang melahap. Pada akhirnya, peng! Lindong pun segera mengepalkan tangan, dan cahaya petir yang terang kini juga telah muncul di tangan Lindong. Hal itu tidak lama kemudian berubah menjadi ular petir yang tidak terhitung jumlahnya, yang kemudian berputar-putar di sekeliling tubuh Lindong. Pada saat ini, Lindong benar-benar seperti kaisar petir dengan kekuatan agung yang cukup mendominasi. Petir dan juga cahaya hitam telah bergabung secara gila-gilaan. Pada saat yang sama, gelombang riak yang sangat menakutkan kini telah terpancarkan dari dalam tubuh Lindong. Tang Xilian yang bisa mengamati apa yang dilakukan Lindong, tatapan matanya berubah menjadi sangat serius. Dan tanpa sadar, tangan dari Tang Xilian kini telah mengepal dengan erat. Di sisi lain, salah satu tetua dari Aula Dewa Api menundukkan kepalanya. Lalu dia berkata pada Tang Xilian, "Xilian, bisakah kita mengandalkan bocah ini sendirian?" Meskipun mereka semua telah menyaksikan kekuatan luar biasa dari Lindong sebelumnya, namun Jenderal Langmo yang mereka hadapi saat ini jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Hua Chen dan juga Su Xiu. Bahkan dengan kekuatan gabungan dari para ahli seluruh Aula Dewa Api, mereka hanya mampu menjebak Jenderal Langmo. Dan ini semua juga berkat keterampilan memimpin Tang Xilian yang cukup sempurna. Beberapa tetua dari Aula Dewa Api juga cukup setuju dengan pertanyaan dari tetua sebelumnya, dan mereka memiliki sebuah kekhawatiran dalam tatapan mata mereka. Karena meskipun mereka bisa menjebak Jenderal Langmo, tapi pada saat ini sebenarnya mereka semua juga telah terluka. Jika Lindong tidak bisa menyelesaikan langkah terakhir ini, maka semua usaha mereka sebelumnya akan menjadi sia-sia. Mata cantik dari Tang Xilian pun sedikit menyipit setelah mendengarkan keraguan dari para tetua yang ada di sekitarnya. Tidak lama kemudian Tang Xilian tersenyum tipis, lalu dia mengatakan, "Dulu, ketika guru pertama kali mengatakan bahwa kita mungkin pada akhirnya bergantung pada Lindong,
Dalam kompetisi ini, sebenarnya aku juga tidak percaya padanya. Namun sebuah kenyataan pada akhirnya memberitahuku bahwa Lindong adalah orang yang mampu menciptakan keajaiban. Karena itulah, aku pada saat ini memilih untuk mempercayai Lindong. Mendengar jawaban dari Tang Xilian, semua tetua kini saling bertatap muka, dan tatapan mata mereka terlihat cukup aneh. Sementara wajah dari Tang Xilian dengan cepat berubah menjadi merah, dan tanpa sadar dia pun menegur para tetua itu dengan suara yang malu dan marah. Apa yang kalian semua pikirkan tentang diriku dan Lindong? Mendengar kata-kata ini, para tetua itu pun hanya tertawa kering sebelum pada akhirnya mereka mengubah topik pembicaraan. Meskipun Tang Xilian dianggap sebagai seseorang generasi muda, namun posisinya di aula Dewa Api ini tidak kalah dengan para tetua ini. Suara gemuruh pun terdengar dari dalam pilar cahaya yang menutupi tubuh Lindong. Kekuatan yang terpancar dari dalamnya menyebabkan keempat tetua dari aula Dewa Api yang telah melangkah ke tahap kematian mendalam tingkat sempurna kini buru-buru memfokuskan tatapan mata mereka dan diam-diam menarik nafas dalam-dalam. Batu simbol leluhur itu memang sesuatu yang cukup kuat, namun di tangan Lindong, para tetua ini masih bisa merasakan ada sedikit celah jika dibandingkan dengan tetua Moluo. Tidak lama kemudian sebuah cahaya hitam telah berdesir di sekitar tubuh Lindong. Dia tiba-tiba saja mengangkat kepalanya, dan pada saat ini salah satu tatapan mata Lindong tampak gelap seperti langit yang malam. Seolah-olah ada lubang hitam yang telah berputar-putar di salah satu bola matanya. Di sisi lain, mata Lindong ada sebuah kilatan petir, dan tampaknya hal itu berisi dunia petir dengan berbagai kekuatan yang sangat mengerikan. Kekuatan Yuan dari dalam tubuh Lindong dikeluarkan secara gila-gilaan. Dia pun kemudian mengayunkan kedua tangannya lalu mengatakan, "Pergilah kalian." Seekor naga hitam dan juga naga perak tiba-tiba saja keluar dari dalam telapak tangan Lindong, dan hal itu melesat dengan cepat sambil memamerkan cakar besarnya, lalu meraung ke arah langit. Dalam sekejap saja, suara dengungan yang sangat keras kini telah terdengar dari tempat Lindong berada. Sebuah pilar energi yang sangat cerah kali ini mulai mengamuk setelah dua energi yang agung dituangkan ke dalamnya. Setelah itu, ada cahaya hitam dan juga cahaya petir telah merembes dari formasi 100.000 kaki yang telah menjebak Jenderal Langmo. Di dalam formasi itu sendiri, Jenderal Langmo pada saat ini telah mengepakkan sayap iblis yang ada di punggungnya. Dia pun juga telah mengumpulkan aura iblis yang sangat mengerikan dan melakukan pertarungan dengan 4 binatang spiritual. Dari pertarungan ini sendiri, Jenderal Langmo sepertinya akan mendapatkan kemenangan. Dan pada akhirnya, peng! Jenderal Langmo pun melemparkan pukulan ke arah depan. Aura iblis yang sangat luar biasa telah berubah menjadi serigala ganas dan bertabrakan dengan sosok roh naga hijau. Fluktuasi energi yang sangat mengerikan kini langsung mengguncang sosok naga hijau, hingga pada akhirnya sosok naga itu menjadi sedikit ilusi. Ketika melihat hal ini, Jenderal Langmo pun tertawa terbahak-bahak ke arah langit. Dia pun lalu mengatakan, "Haha, apakah ini teknik terakhirmu? Benar-benar tidak berharga." Setelah mengatakan hal ini, Jenderal Langmo sekali lagi mengepakkan sayap iblisnya. Dalam sekejap saja, aura iblis yang sangat mengerikan juga telah dikeluarkan oleh Jenderal Langmo. Setiap gelombangnya menjadi jauh lebih kuat di serangan berikutnya. Namun tiba-tiba saja, tatapan mata dari Jenderal Langmo kini telah menyusut. Ada sebuah keterkejutan yang tidak bisa disembunyikan dari seorang Jenderal Langmo, karena dia sekarang telah melihat bahwa 4 binatang spiritual telah sekali lagi meluncur ke arahnya dan akan melakukan terkaman. Di sisi lain, 4 binatang spiritual itu tiba-tiba saja mengeluarkan sinar cahaya petir hitam yang keluar dari dalam mulut mereka. Dan hal ini segera berubah menjadi rantai besar yang akan mengikat tubuh dari Jenderal Langmo. Melihat hal ini, tatapan mata dari sang jenderal pun menjadi cukup serius. Dia mengeluarkan energi Yimo yang gila-gilaan dari dalam tubuhnya dan mencoba mengikis rantai-rantai itu. Namun energi Yimo ini
hanya mengeluarkan suara melengking ketika bersentuhan dengan rantai petir hitam yang tampaknya energi Yimonya tidak berguna sama sekali di hadapan rantai petir hitam ini. Kejadian seperti ini membuat ekspresi wajah dari Jenderal Langmo menjadi sangat jelek. Namun dia tidak ingin menyerah dengan hal ini. Tatapan matanya menjadi semakin dingin dan sayapnya telah mulai mengeluarkan simbol cahaya emas. Setelah itu, tubuh dari Jenderal Langmo benar-benar membengkak dan berubah menjadi raksasa. Hanya dalam waktu 10 detik saja, ukuran tubuh dari Jenderal Langmo telah menjadi 10.000 kaki. Sementara energi iblis dari dalam tubuhnya juga telah melonjak dengan cara yang sangat mengerikan. Seolah-olah Jenderal Langmo yang telah menjadi raksasa iblis akan bisa menghancurkan dunia saat ini. Detik berikutnya, rantai petir hitam telah benar-benar terjalin satu sama lain, dan hal itu segera melilit tubuh dari Jenderal Langmo, yang kemudian rantai-rantai itu pun mulai menunjukkan keretakan ketika tubuh dari sang jenderal kembali membengkak. Pada saat menyaksikan pemandangan ini, tatapan mata dari Tang Xilian menjadi sangat serius karena dia mengetahui kekuatan dari batu simbol leluhur yang telah dilepaskan Lindong seharusnya sudah meningkat dengan pesat ketika bergabung dengan formasi yang diciptakan oleh Tang Xilian dan juga para ahli dari Aula Dewa Api. Namun hal itu sebenarnya masih menjadi tugas yang sangat sulit untuk benar-benar menekan Jenderal Langmo ini. Terlebih lagi, mereka semua sudah tidak bisa memberikan banyak bantuan dan semuanya hanya tergantung pada kemampuan Lindong seorang diri. Tatapan mata cantik dari Tang Xilian melihat Lindong dengan penuh harap, lalu dia berkata dengan lirih, "Lindong, lakukanlah yang terbaik." Hal ini dikatakan oleh Tang Xilian sambil mengepalkan erat tinjunya. Dia tahu bahwa Lindong hanya berada di tahap kehidupan mendalam tingkat sempurna. Meskipun dia memiliki dua batu simbol leluhur yang agung, jelas sangat sulit bagi Lindong untuk melepaskan kekuatan sepenuhnya dari dua batu simbol itu. Sementara di sisi lain, ekspresi di raut wajah Lindong masih terlihat tetap tenang. Kedua tangannya kembali dia ulurkan ke depan, dan dua naga cahaya yang berwarna masing-masing telah berisi dua kekuatan dari batu pelahap dan juga batu petir yang sekali lagi melesat dengan cepat ke arah depan. Hal itu juga langsung bergabung dengan formasi yang ada di langit. Jika seseorang mengamati dengan cermat, maka mereka pada saat ini akan bisa melihat pembuluh darah dari Lindong sebenarnya telah menggeliat. Jelas Lindong pada saat ini telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan kekuatan dari batu simbol leluhur yang agung. Tidak lama kemudian, banyak rantai petir hitam mulai keluar dari dalam formasi yang ada di langit. Rantai-rantai itu pun terjalin erat satu sama lain dan berubah yang besarnya menjadi puluhan ribu kaki. Jenderal Langmo pun segera meraih tangannya ke arah depan, dan energi iblis yang mengerikan kini telah mematahkan banyak rantai petir hitam yang akan kembali melilit tubuhnya. Segera setelah itu, tatapan mata dari sang jenderal melihat pada pilar cahaya yang cukup jauh. Dan pada saat ini, Jenderal Langmo menyadari bahwa sebenarnya sumber dari rantai petir hitam ini berasal dari pilar cahaya itu yang di dalamnya ada seorang Lindong. Ketika melihat hal ini, Jenderal Langmo pun berteriak dengan marah, "Dasar bodoh!" Setelah mengatakan hal ini, Jenderal Langmo akan melepaskan kekuatan besar untuk menyerang pilar cahaya yang di dalamnya ada Lindong. Tapi dalam sekejap saja, banyak rantai hitam besar kembali melesat dan menuju ke arahnya. Hal itu segera melilit tubuh dari Jenderal Langmo dan membuatnya tidak bisa bergerak. Jenderal Langmo pun tertawa terbahak-bahak, lalu dia mengatakan, jenderal ini ingin melihat siapa yang bisa bertahan lebih lama. Setelah itu, Jenderal Langmo pun mengepakkan sayap iblisnya, dan rantai-rantai petir hitam yang telah mengikat tubuhnya dalam sekejap saja langsung terputus. Namun hal itu tidak membuat rantai petir hitam menghilang. Malahan, rantai-rantai ini sekali lagi terjalin dan akan kembali mengikat tubuh dari Jenderal Langmo. Kejadian ini
merupakan sebuah jalan buntu yang cukup aneh. Ketika melihat adegan ini, salah satu tetua dari Aula Dewa Api berkata dengan ada suara yang cukup khawatir. Sebenarnya itu masih belum cukup, mengingat kekuatan Lindong yang berada di tahap kehidupan mendalam jelas mengaktifkan sejumlah besar rantai petir hitam adalah sesuatu yang sudah menjadi batasnya. Selain itu, jika sampai Jenderal Lamo berhasil melarikan diri dari pengekangan ini, maka formasi kita juga akan segera runtuh. Mendengar kata-kata itu, para tetua yang lainnya pun hanya bisa menganggukkan kepala mereka, dan tatapan mata mereka juga terlihat sangat khawatir. Namun saat ini tidak ada yang bisa mereka lakukan. Di sisi lain, Tang Xilian hanya bisa menggigit bibir lembutnya. Tatapan matanya melihat tajam ke arah Lindong yang telah terbungkus oleh cahaya petir hitam yang cukup megah. Namun tiba-tiba saja salah seorang tetua dari Aula Dewa Api menghela nafas dalam-dalam. Kekuatan Yuan di dalam tubuh bocah itu tidak akan bisa bertahan lebih lama, dan ini akan segera habis. Karena semua orang kali ini bisa melihat bahwa rantai petir hitam yang dikeluarkan Lindong menjadi semakin melambat. Mereka pun sudah tidak memiliki harapan pada seorang Lindong, dan sebuah keputusasaan sudah menyelimuti hati banyak orang. Salah satu tetua dari Aula Dewa Api kemudian mengatakan, kekuatan Yuan bocah itu sekarang telah benar-benar habis, dan dia juga sudah tampak kelelahan. Karena pada saat ini para tetua itu pun bisa melihat bahwa raut wajah Lindong sudah berubah menjadi sangat pucat. Sementara Jenderal Langmo, dia pada saat ini tertawa dengan cukup bangga karena rantai petir hitam yang telah melilit tubuh dari Jenderal Langmo telah benar-benar berhenti. Melihat adegan ini, Tang Xilian hanya bisa sekali lagi menggigit bibir merahnya. Sesaat kemudian, dia menghirup nafas dalam-dalam, sementara tangannya mengepal dengan erat dan mengeluarkan tombak Phoenix Api. Segera setelah itu, Tang Xilian pun mengatakan, semua tetua bersiaplah kembali untuk melakukan pertarungan. Meskipun mereka semua telah menggunakan setiap teknik terkuat yang mereka miliki, pada saat ini Tang Xilian tidak akan membiarkan Jenderal Langmo lolos dari segel ini dan mengganggu keseimbangan di medan perang yang lain. Jika tidak, maka hal itu akan menimbulkan kegagalan total dari setiap pertempuran di tempat ini. Banyak tetua kemudian menjawabnya, baiklah. Tatapan mata dari Tang Xilian sekali lagi melirik pada pilar cahaya yang di dalamnya ada Lindong, dan Tang Xilian akan segera berbalik untuk melakukan perang habis-habisan dengan Jenderal Langmo. Tapi tiba-tiba saja tatapan mata dari Tang Xilian pun segera menyusut, karena dia pada saat ini benar-benar terkejut ketika menyaksikan pilar cahaya yang di dalamnya ada Lindong. Kekuatan Yuan di tempat itu yang awalnya telah habis total, kini telah pulih kembali dengan kecepatan yang sangat mengerikan, dan kekuatannya berkali-kali lebih kuat daripada sebelumnya. Selain itu, Tang Xilian juga bisa mendeteksi jejak energi kematian yang terbentuk di dalam kekuatan Yuan ini. Beberapa ahli dari Aula Dewa Api yang ada di sekitarnya juga telah menyadari. Mereka pun tanpa sadar menghirup nafas dalam-dalam, dan tatapan mata mereka kini juga telah dipenuhi dengan keterkejutan. Pada akhirnya, mereka pun mengatakan, sebenarnya Lindong, dia telah benar-benar menerobos ke tahap kematian yang mendalam. Energi Yuan yang megah dan juga tangguh benar-benar menyebar di tempat Lindong berada, dan hal itu samar-samar bercampur dengan aura berwarna hitam. Tang Xilian dan juga yang lainnya yang pada saat ini melayang di udara, ketika melihat pemandangan ini mereka semua terkejut, yang pada akhirnya mereka pun mengetahui secara alami apa yang sebenarnya terjadi pada Lindong. Beberapa tetua dari Aula Dewa Api tanpa sadar memukul bibir mereka sendiri sambil mengatakan, Lindong, bocah ini sebenarnya mencoba masuk ke tahap kematian mendalam di saat dia melakukan pertarungan. Dan tetua yang lainnya pun mereka langsung menimpali. Ketika mencoba masuk ke tahap kematian yang mendalam, maka energi kehidupan akan disimpan bersama dengan energi kematian, dan ada banyak bahaya selama proses ini. Apalagi
bocah ini melakukan ketika dia sedang berada di medan perang. Gangguan apapun akan mengganggu keseimbangan di dalam tubuhnya, dan kemungkinan energi kematian itu akan menghilang pada saat ini. Terlepas dari seberapa kuat tubuhnya, maka dia akan berubah menjadi kerangka yang layu karena serangan energi kematian dari dalam. Iya, itu memang benar. Bocah ini, dia adalah orang yang sangat berani. Namun, sepertinya ini adalah satu-satunya pilihan yang dia miliki. Lindong, dia telah mempertaruhkan segalanya di dalam pertarungan ini. Ketika mendengar percakapan antar para tetua, raut wajah dari Tang Xilian segera berubah dan alisnya pun pada saat ini juga telah menyatu. Tang Xilian secara alami tahu betapa bahayanya tindakan dari Lindong. Jika sampai dia gagal, maka konsekuensi mengerikan akan ditanggung olehnya. Tang Xilian pun kemudian berteriak, "Semua tetua, lindungi Lindong! Jangan sampai Jenderal Langmo itu mengganggu kultivasi Lindong!" Setelah mengatakan hal ini, Tang Xilian pun mengencangkan cengkramannya pada tombak Phoenix api di tangannya. Dan dia beserta dengan para tetua yang lain akan segera memberikan perlindungan pada Lindong. Karena jika sampai terjadi apa-apa pada Lindong saat ini, maka Jenderal Langmo itu pasti akan segera lolos dan tidak bisa disegel. Semua tetua pun menganggukkan kepala mereka, dan mereka pun bergegas untuk memberikan perlindungan pada Lindong. Tatapan mata cantik dari Tang Xilian terus melihat bagian pilar cahaya yang di dalamnya ada Lindong. Hal ini membuat Tang Xilian mengetahui bahwa Lindong adalah seseorang yang tidak mudah digoyahkan. Tidak heran jika gurunya tetua Moluo memiliki kebanggaan yang tinggi dan sangat menghormati Lindong. Tang Xilian pun kemudian mengatakan, "Lindong, kamu tidak perlu khawatir. Dengan adanya diriku di sekitarmu, maka aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggu kultivasimu." Detik kemudian suara retakan pun terdengar, dan rantai hitam yang tidak terhitung jumlahnya yang telah mengikat tubuh dari Jenderal Langmo pada saat ini benar-benar rusak. Hal itu membuat Jenderal Langmo segera tersenyum, seolah-olah dia akan memenangkan pertarungan ini. Dengan cepat, tatapan mata dari Jenderal Langmo melihat ke arah Lindong. Tiba-tiba saja dia pun tertawa aneh lalu mengatakan, "Kamu benar-benar berpikir untuk membuat terobosan di tempat ini. Sungguh mimpi yang sia-sia." Setelah mengatakan hal ini, sebuah energi iblis yang sangat mengerikan melonjak dari belakang Jenderal Langmo. Detik kemudian, hal itu segera berubah menjadi cakar serigala yang ukurannya puluhan ribu kaki. Cakar ini pun ditutupi dengan simbol-simbol emas yang bahkan membuat ruang yang ada di sekitarnya menjadi sangat terdistorsi ketika cakar ini diayunkan. Melihat pergerakan dari Jenderal Langmo, tatapan mata dari Tang Xilian berubah menjadi sangat serius. Lalu dia berteriak, "Hentikan dia!" Dalam sekejap saja, para ahli dari Aula Dewa Api segera mengeluarkan energi Yuan yang besar dari dalam tubuh mereka. Dan hal itu kemudian melakukan bentrokan dengan cakar serigala berukuran 10.000 kaki. Pada akhirnya, peng! Gelombang serangannya sangat mengejutkan pun menyapu langit. Dimanapun gelombang ini menyebar, maka tanah yang ada di bawahnya akan benar-benar runtuh. 29 sosok kini telah didorong mundur secara bersama-sama. Ekspresi di raut wajah mereka semua juga telah berubah menjadi sangat pucat. Melawan kekuatan dari Jenderal Langmo adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Jika pertempuran ini terus berlanjut, maka kelompok dari Tang Xilian akan segera terjatuh dalam kerugian besar. Sebelum mereka semua bisa mengatur nafas, tiba-tiba saja ruang yang ada di depan mereka sekali lagi telah terdistorsi, dan energi hitam yang sangat mengerikan berubah menjadi 10.000 serigala yang sangat megah, yang kali ini berlarian untuk memberikan serangan. Melihat hal ini, Tang Xilian hanya bisa menggigit bibirnya sendiri. Namun dia tidak menunjukkan niat untuk mundur. Sebaliknya, tatapan mata dari Tang Xilian telah berubah menjadi sangat serius. Dia pun segera menggunakan tombak Phoenix api yang ada di tangannya untuk menghantam tanah dengan keras. Dan Tang Xilian juga langsung memberikan komando pada para ahli yang ada di sekitarnya. Dalam sekejap saja,
Tang Xilian beserta dengan 28 ahli top dari Aula Dewa Api sekali lagi melakukan bentrokan dengan Jenderal Langmo. Karena kali ini Tang Xilian benar-benar harus mengulur waktu demi Lindong bisa menyelesaikan kultivasinya. Bentrokan yang mengguncang bumi pun telah meletus di langit, dan semua orang bisa melihat bahwa kelompok dari Tang Xilian benar-benar tertekan oleh kekuatan dari Jenderal Langmo. Hanya menunggu waktu saja untuk bisa menghancurkan kelompok dari Tang Xilian. Sementara di langit, 4 tentara dari Aula Dewa Api yang sedang menonton pertarungan ini, mereka pun tidak ada yang berani campur tangan. Bagaimanapun juga, mereka harus mempertahankan formasi untuk terus memberikan tekanan pada Jenderal Langmo. Jika mereka campur tangan secara acak, maka formasi yang telah mereka ciptakan pasti akan berantakan. Dan kemudian, formasi itu pun pasti akan hancur dan tidak bisa memberikan tekanan lagi pada Jenderal Langmo. Sementara di medan pertempuran yang jauh, Tetua Mulan, Tetua Ciyun, kali ini mereka hanya bisa melirik pada medan pertempuran yang ada di tempat Tang Xilian. Mereka berdua juga tidak bisa memberikan bantuan apapun, karena lawan mereka juga seorang Jenderal Yimo yang tidak kalah dengan kekuatan Jenderal Langmo. Di sisi lain, Raja Tianming yang melihat adegan ini, dia pun hanya bisa tersenyum yang kemudian berkata, "Haha, sepertinya pihakmu akan menjadi yang pertama kalah di dalam pertarungan ini." Setelah mengatakan hal ini, Raja Tianming pun memberikan tekanan dengan lembut. Dan dalam sekejap saja, ruang yang ada di hadapannya kini langsung terdistorsi. Sebuah retakan spasial telah terbentuk dengan ukuran ratusan ribu kaki. Dan selanjutnya, hal itu segera mengeluarkan serangan yang menuju dengan cepat ke arah Raja Naga Kingxi dan juga Tetua Monduo. Melihat hal ini, Raja Naga Kingxi pun hanya bisa tersenyum. Dia kemudian mengepalkan tinjunya dan cahaya hijau kini langsung muncul di sekelilingnya. Hal itu segera berubah menjadi tato naga hijau yang kemudian berubah bentuk lagi menjadi telapak tangan naga hijau kuno yang dengan kejam menghantam celah spasial berukuran ratusan ribu kaki. Sementara di sisi lain, Tetua Moluo juga telah mengeluarkan lautan api dari dalam tubuhnya yang kini berputar-putar secara gila-gilaan, dan hal itu segera berubah menjadi naga api yang ukurannya ratusan ribu kaki. Kekuatan penghancur yang sangat mengerikan juga menyertai naga api ini. Dalam sekejap saja, hal itu juga langsung berbenturan dengan retakan 100.000 kaki yang ada di langit. Pada akhirnya, dar! Ledakan besar pun terjadi dan bentrokan pada tingkat ini dengan mudah menghancurkan dunia. Namun anehnya, hal itu tidak mengeluarkan suara yang keras. Energinya hanya terjalin satu sama lain dan membuat ruang dimensi yang ada di sekitarnya menjadi sangat terdistorsi. Gelombang serangan yang sangat sunyi kini juga telah menyebar. Jika hal itu mengenai tubuh seseorang yang berada di tahap kematian mendalam, pasti akan langsung musnah. Tidak lama kemudian, tato naga hijau yang tidak terhitung jumlahnya kini kembali muncul di bawah kaki Raja Naga Kingxi. Dia pun kemudian mengatakan, "Terlalu dini bagimu untuk mengambil kesimpulan." Pada akhirnya, tato naga hijau itu pun berubah menjadi naga hijau kuno dengan ukuran ratusan ribu kaki. Setelah mengeluarkan naga hijau ini, Raja Naga Kingxi pun melihat Raja Tianming sambil tersenyum. Dan hal ini membuat Raja Tianming merasakan sedikit ketakutan. Kita kembali ke tempat pertarungan kelompok Tang Xilian melawan Jenderal Langmo. Di tempat itu sendiri serangan energi yang sangat mengerikan telah menyebar, dan 29 sosok kini telah kembali dikirim terbang mundur. Wajah mereka semuanya telah menjadi pucat dan mereka juga memuntahkan darah dari dalam mulutnya. Aura di dalam tubuh masing-masing orang juga terasa cukup lemah. Melihat kelompok dari Tang Xilian, ekspresi mengejek pun muncul di raut wajah Jenderal Langmo. Dia pun kemudian mengatakan, "Apakah hanya ini yang bisa kalian lakukan?" Tang Xilian tidak menjawab perkataan dari Jenderal Langmo. Dia hanya menyekat darah yang ada di sudut mulutnya. Namun tatapan mata dari Tang Xilian masih terlihat sangat serius.
Dia pun berjuang untuk berdiri sambil meraih tongkat Phoenix Api dan bersiap untuk melanjutkan pertarungan. Melihat hal ini, Jenderal Langmo pun tiba-tiba saja mengatakan, "Gadis bodoh, sebenarnya kamu sedang mencari kematian." Jenderal Langmo pun mengepalkan tangannya. Dalam sekejap saja, tombak hitam besar 10.000 kaki telah benar-benar muncul. Segera setelah itu, dilemparkan oleh Jenderal Langmo untuk menghujam tubuh dari Tang Xilian. Melihat serangannya sangat mematikan ini, Tang Xilian pun hanya bisa mengatupkan giginya dan dia akan bersiap-siap untuk menggunakan seluruh kekuatannya melawan serangan tombak dari Jenderal Langmo. Dan tiba-tiba saja sebuah suara yang sangat keras pun terdengar. Dalam sekejap saja, kekuatan Yuan yang sangat mengerikan kini telah melesat ke langit seperti letusan gunung Merapi, dan hal itu berasal dari tempat Lindong. Pilar cahaya itu pun kemudian berubah menjadi petir hitam. Segera setelah itu bergegas menuju formasi besar yang ada di langit. Hal ini membuat formasi besar itu pun bergetar dengan hebat. Tatapan mata dari para tentara Aula Dewa Api ketika melihat hal ini, mereka pun menunjukkan kegembiraan yang luar biasa karena kekuatan yang mereka tunggu-tunggu pada akhirnya datang juga. Sementara Tang Xilian sendiri, dia juga terlihat cukup senang, lalu mengatakan, "Kekuatan ini, apakah Lindong telah berhasil?" Karena Tang Xilian bisa merasakan bahwa aura yang terpancar dari dalam tubuh Lindong sebenarnya telah melonjak dalam tingkat yang sangat menakutkan. Jelas pada saat ini, Lindong benar-benar telah berada di tahap kematian mendalam. Dengan penuh kegembiraan itu, Tang Xilian kemudian berteriak, "4 pasukan, dengarkan, putar formasinya dengan seluruh kekuatan kalian." Karena pada saat ini Tang Xilian cukup tahu bahwa kekuatan dari batu simbol leluhur di dalam tubuh Lindong ketika diaktifkan, hal itu kemungkinan hanya membawa sebagian kecil kekuatannya. Maka dari itu, dengan tambahan kekuatan dari formasi ini, Tang Xilian sangat yakin akan benar-benar bisa menekan Jenderal Langmo. 4 tentara dari Aula Dewa Api pun kini mereka berteriak secara serempak, "Baiklah." Segera setelah itu, mereka semua mengeluarkan kekuatan Yuan yang megah dari dalam tubuh mereka masing-masing. Dan hal itu segera dituangkan ke dalam formasi besar yang ada di langit. Dalam sekejap saja, suara gemuruh yang sangat menakutkan terdengar di tempat ini. Formasi besar 10.000 kaki yang ada di langit secara perlahan telah berputar. Energi Yuan yang benar-benar luas seperti lautan kini telah bergabung dengan formasi itu. Pada akhirnya, bush! Rantai petir hitam raksasa kini telah muncul dari pusat formasi, dan hal itu membawa simbol cahaya hitam dan juga petir yang menutupi permukaannya. Energi tersembunyi di dalamnya adalah sebuah energi yang sangat aneh. Ketika melihat hal ini, Jenderal Langmo merasakan bahaya yang cukup besar. Dia pun kemudian mengatakan, "Perisai iblis serigala langit." Dalam sekejap saja, energi iblis yang gila-gilaan dikeluarkan dari dalam tubuh Jenderal Langmo, dan hal itu berubah menjadi perisai raksasa dengan gambar serigala bulan di permukaannya, yang pada akhirnya beng! Rantai petir hitam kini benar-benar dengan keras menghantam perisai milik Jenderal Langmo. Suara logam yang telah berbenturan kali ini menimbulkan banyak retakan spasial yang menyebar di langit. Segera setelah itu, semua orang bisa melihat bahwa perisai milik Jenderal Langmo kini telah menjadi retak, dan hal itu menyebar dengan kecepatan tinggi. Pada akhirnya, dar! Perisai milik Jenderal Langmo benar-benar hancur, sementara rantai petir hitam kini melesat dengan cepat dan langsung menembus tubuh dari Jenderal Langmo. Melihat hal ini, tatapan mata dari sang jenderal dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Segera setelah itu, rantai petir hitam benar-benar melilit tubuh dari Jenderal Langmo dengan sangat kuat. Sementara simbol-simbol cahaya hitam dan petir dengan cepat juga telah menyebar ke tubuh dari Jenderal Langmo. Simbol-simbol ini seperti belatung yang sangat sulit untuk dihilangkan. Dalam waktu yang sangat singkat, energi iblis di dalam tubuh Jenderal Langmo dengan cepat menghilang.
dan tubuh raksasa dari sang jenderal sendiri telah menyusut dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Dan pada akhirnya sebuah pilar cahaya kini telah melesat dari formasi. Hal itu segera menyelimuti tubuh dari Jenderal Langmo. Aura yang sangat mengerikan dari sang jenderal benar-benar telah menghilang sepenuhnya saat ini. Sementara 4 tentara dari Aula Dewa Api yang masih berada di langit, raut wajah mereka berubah menjadi sangat pucat. Namun ketika mereka menyadari bahwa Jenderal Langmo telah benar-benar terjebak di dalam pilar cahaya dan tidak bisa bergerak, sebuah kegembiraan kini telah muncul di raut wajah banyak orang. Mereka pun kemudian berteriak dengan penuh sorak-sorai karena pertarungan ini telah dimenangkan oleh Aula Dewa Api. Sementara tubuh dari Jenderal Langmo telah benar-benar tersegel. Sebuah pilar cahaya telah turun dari langit, dan hal itu segera berubah menjadi penjara yang benar-benar mengurung tubuh dari Jenderal Langmo. Sementara rantai petir hitam juga telah menembus tubuh dari Jenderal Langmo, dan hal itu tampaknya mengikat tubuh dari sang jenderal sampai ke tulang-tulangnya. Banyak simbol petir hitam juga terus dikeluarkan dari dalam rantai ini. Aura iblis di dalam tubuh sang jenderal dengan cepat menghilang ketika hal itu terkena simbol petir hitam. Tidak lama kemudian, pilar cahaya ini pun menyusut dan akhirnya berubah menjadi penjara cahaya yang tingginya hanya 100 kaki. 4 sosok binatang spiritual kini juga telah menempel di dinding dari pilar cahaya ini. Pada saat yang sama, hal itu juga terhubung pada rantai petir hitam. Pemandangan seperti ini benar-benar siklus yang sempurna yang telah sepenuhnya menyegel tubuh dari Jenderal Langmo. Kelompok dari Tangsilian yang masih melayang di langit ketika melihat hal ini, mereka pun bisa tersenyum lega. Segera setelah itu, mereka pun turun dari udara karena sudah sangat kelelahan. Energi yang ada di dalam tubuh mereka sudah benar-benar kehabisan ketika melakukan pertarungan ini. Di sisi lain, keempat tentara dari Aula Dewa Api semuanya juga sudah terjatuh ke tanah. Banyak murid dari Aula Dewa Api, aura di dalam tubuh mereka kini telah menjadi cukup lemah karena sebenarnya mereka semua telah kehabisan energi Yuan. Sementara Jenderal Langmo yang telah terkurung, dia secara gila-gilaan berjuang untuk bisa meloloskan diri. Namun hal itu merupakan usaha yang sangat sia-sia karena Jenderal Langmo tidak lagi bisa mengeluarkan energi iblis dari dalam tubuhnya. Di sisi lain, wajah cantik dari Tangsilian yang sudah berubah menjadi sangat pucat, dia memaksakan diri untuk berdiri. Selanjutnya, Tangsilian pun memberikan perintah dan menginstruksikan kepada keempat pasukan untuk melakukan istirahat secara bergiliran. Para ahli top dari Aula Dewa Api juga menggunakan kesempatan ini untuk memulihkan energi Yuan di dalam tubuh mereka. Para penonton yang berada di luar Aula Dewa Api, mereka semua sangat terkejut ketika melihat pasukan dari Aula Dewa Api segera melintas di langit di atas kota ini. Pemandangan seperti itu membuat para individu-individu kuat dari faksi manapun, tatapan mata mereka dipenuhi dengan sebuah kekaguman. Karena setelah melakukan pertarungan secara gila-gilaan, tapi pasukan dari Aula Dewa Api masih memiliki penjagaan yang sangat ketat. Dan banyak orang pada saat ini kemudian mengatakan Tangsilian mungkin bukan orang terkuat di Aula Dewa Api, namun selama pertarungan ini dia adalah alasan mengapa kekuatan dari Aula Dewa Api mampu menyegel orang yang sangat mengerikan seperti Jenderal Langmo itu. Peri api Tangsilian dari Aula Dewa Api benar-benar sesuai dengan reputasinya. Meskipun kejayaan selama kompetisi sebelumnya tidak diragukan lagi hal itu direbut oleh Lindong, tapi pada saat ini Tangsilian merupakan eksistensi yang paling mempesona di dalam peperangan ini. Bahkan namanya melonjak dengan cepat dan tidak bisa dibandingkan dengan Lindong. Banyak orang yang percaya dengan adanya Tangsilian sebagai penerus Aula Dewa Api
kemungkinan di masa depan nanti Aula Dewa Api akan menjadi lebih menakutkan lagi. Karena Tang Xilian adalah orang yang sangat berbakat. Jika pada saat itu Tetua Moluo pensiun dan memberikan batu simbol api di tangannya pada Tang Xilian, kemungkinan besar nama dari Tang Xilian akan segera menjadi Ratu Aula Dewa Api yang mendominasi seluruh laut iblis kekacauan. Pada saat itu tidak akan ada satu orang pun yang berani macam-macam dengan seorang Tang Xilian. Di sisi lain, pada saat ini Tang Xilian telah memegang tombak Phoenix apinya dan dia kembali melayang ke langit. Ketika dia mendengar sorakan dan juga pujian dari banyak orang yang ada di luar kota, hal itu membuat Tang Xilian menjadi sedikit terkejut. Segera setelah itu, tatapan mata dari Tang Xilian melihat ke arah Lindong yang pada saat ini juga terlihat sangat kelelahan. Lindong pun duduk untuk memulihkan tenaga di dalam tubuhnya. Lindong yang merasa diperhatikan oleh Tang Xilian, dia juga segera mengangkat kepalanya untuk melihat gadis cantik itu. Lindong pun segera tersenyum dan dia pada saat ini mengacungkan jempol ke arah Tang Xilian. Melihat tingkah dari Lindong itu, wajah cantik dari Tang Xilian telah berubah menjadi cukup merah. Dia tahu bahwa Lindong telah melakukan upaya yang sama di dalam pertarungan ini. Namun sebenarnya Lindong tidak ingin melangkah maju untuk mengklaim sebuah kemuliaan yang mungkin hal itu akan membuat nama Lindong langsung terkenal di seluruh laut iblis kekacauan. Namun secara diam-diam Lindong pun memberikan kemuliaan ini pada seorang Tang Xilian, seolah-olah Tang Xilianlah yang telah mengalahkan Jenderal Langmo. Padahal hal itu dilakukan oleh Lindong. Dengan cara ini juga sebenarnya Lindong juga telah membantu Tang Xilian untuk bisa mengambil alih Aula Dewa Api di masa depan. Tang Xilian pun hanya bisa menggigit bibir merahnya. Dia lalu berkata dalam hati, "Lindong, pria ini memang istimewa." Dalam sekejap saja, raut wajah dari Tang Xilian berubah menjadi sangat mempesona, dan benih-benih cinta kini telah tumbuh semakin kuat di dalam hati Tang Xilian. Sementara sel telur di dalam rahimnya kini juga telah meledak-ledak, seolah-olah hal itu meminta siraman rohani. Tubuh dari Lindong sekarang mengambil posisi untuk bersandar pada bebatuan. Sementara Lindong juga langsung mengatur nafasnya yang sudah tidak karuan. Dia tahu bahwa kondisinya saat ini adalah sesuatu yang benar-benar buruk. Meskipun Lindong telah melangkah ke tahap kematian mendalam, tapi selama waktu itu dia tidak memiliki cukup waktu untuk bisa menstabilkan kondisinya. Dan akibatnya level dari Lindong saat ini benar-benar dangkal. Jika dia ceroboh dan kembali melakukan pertarungan, kemungkinan besar Lindong akan kembali terjatuh ke tahap kehidupan yang mendalam. Tidak lama kemudian, Mu Lingsan yang ada di kejauhan kini segera muncul di samping Lindong. Dia pun bertanya dengan nada yang cukup khawatir, "Kakak Lindong, apakah kau baik-baik saja?" Orang lain mungkin tidak menyadari apa yang dilakukan Lindong, tapi Mu Lingsan, dia jelas mengetahui hal itu. Lindong pun tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Sementara raut wajah yang cukup pucat kini benar-benar terlihat jelas di raut wajah Lindong. Melihat hal ini, Mu Lingsan hanya bisa cemberut, namun dia tidak mengatakan apapun lagi. Detik kemudian tatapan mata Lindong melihat pada pilar cahaya yang telah menjadi penjara dan mengurung tubuh dari Jenderal Langmo. Lindong pun segera mengatakan dia memang layak disebut sebagai Jenderal Yimo. Kekuatannya sangat sulit dihadapi. Ketika mengatakan hal ini, sebuah kebanggaan yang cukup menggembirakan sebenarnya telah melonjak di dalam hati Lindong, karena dia pada saat ini mampu mengalahkan seorang Jenderal Yimo. Jika cerita ditarik kembali ke belakang, pada saat itu Pak Tua Ventian telah mengorbankan seluruh hidupnya untuk bisa menyegel satu Jenderal Yimo. Dan pada saat ini, Lindong juga telah mencapai prestasi yang sama dengan Pak Tua Ventian itu. Meskipun sebagian besar Lindong bisa melakukan hal ini karena bantuan dari pasukan Aula Dewa Api yang telah menuangkan seluruh kekuatan mereka untuk memperkuat batu simbol leluhur yang ada di dalam tubuh Lindong.
Namun di sisi lain, Lindong jelas memainkan peran yang sangat penting. Selain itu, pada saat ini Lindong sangat percaya bahwa suatu hari di masa depan, dia akan mampu menekan serta menyegel para Yimo sendirian yang memiliki kekuatan menakutkan. Tidak lama kemudian Tang Xilian telah turun dari langit dan dia pada saat ini segera menuju ke arah Lindong. Lindong pun memandang Tang Xilian sambil tertawa. Dia mengatakan, "Kenapa kamu kesini? Dengan begitu banyak tanggung jawab di tanganmu, apakah kamu benar-benar pergi dari tanggung jawab itu dan malah menuju ke tempatku?" Sambil memainkan rambut merahnya, Tang Xilian pun mengatakan, "Saat ini, kekuatan dari Aula Dewa Api sebenarnya telah habis dan tidak ada lagi kebutuhan untuk bisa melakukan apapun. Dan tidak apa-apa bagiku untuk menyerahkan tanggung jawab ini supaya diambil alih para tetua." Lindong, terima kasih banyak. Mendengar kata-kata dari Tang Xilian, Lindong hanya bisa menggelengkan kepalanya. Sambil tertawa dia pun menjawabnya, "Aku adalah seorang pemilik dari batu simbol leluhur. Dan Yimo-Yimo itu secara alami telah menjadi musuhku. Selain itu, masih terlalu dini untukmu berterima kasih padaku saat ini. Kita baru saja menyegel seorang Jenderal Yimo. Masih ada 2 Jenderal Yimo yang lainnya, serta 1 Raja Yimo yang memiliki kekuatan menakutkan." Mendengar ucapan dari Lindong, Tang Xilian pun menjawabnya dengan tidak berdaya. "Soal itu, sudah tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Karena berurusan dengan 1 Jenderal Yimo saja sudah sangat menghabiskan kekuatan kita. Maka dari itu, kita tidak berani ikut campur di dalam pertarungan yang lainnya." Mendengar ucapan dari Tang Xilian, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan saat ini, Lindong juga sudah tidak memiliki kekuatan apapun untuk terlibat di dalam pertarungan besar yang lain. Tang Xilian segera mengangkat kepalanya. Dia melihat pada pertarungan di tempat Raja Naga Kingxi dan Tetua Moluo. Tang Xilian pun kemudian berkata, "Bagaimana situasi selanjutnya? Hal itu sepenuhnya akan bergantung pada guru dan juga Tetua Kingxi." Cerita kemudian berpindah ke medan pertarungan dari Raja Naga Kingxi melawan Raja Tianming. Pada saat ini, Raja Naga Kingxi melirik ke arah bawah. Lalu dia mengatakan, "Haha, Raja Tianming, sepertinya pihakmu yang pertama kalah di dalam pertarungan ini." Mendengar kata-kata dari Raja Naga Kingxi, senyuman di raut wajah Raja Tianming telah benar-benar menghilang. Dia tidak menyangka bahwa Jenderal Langmo akan bisa dikalahkan oleh pasukan dari Aula Dewa Api. Raja Tianming pun kemudian mengatakan, "Sepertinya raja ini telah meremehkan kekuatan dari Aula Dewa Api." Mendengar kata-kata itu, Tetua Moluo pun tersenyum. Dia menatap jahat ke arah Raja Tianming, lalu mengatakan, "Tenanglah, kita hanya menangkap 1 Jenderal Yimo, dan hal itu belum bisa memuaskan hati kita." Mendengar ucapan dari Tetua Moluo, Raja Tianming pun tertawa dengan keras penuh ejekan, lalu mengatakan, "Aku memang tidak bisa mengalahkan kalian berdua dalam waktu bersama-sama. Namun apakah kalian berpikir bahwa kalian berdua bisa menghentikanku jika aku ingin pergi dari tempat ini?" Mendengar hal itu, Raja Naga Kingxi tertawa, lalu dia berkata, "Aku khawatir hal itu juga akan sulit bagimu untuk meninggalkan tempat ini hari ini." Mendengar kata-kata dari Raja Naga Kingxi, Raja Tianming pun segera menyipitkan matanya. Lalu dia mengatakan, "Kingxi, kamu mungkin telah berada di tahap reinkarnasi, tapi kau pikir kau itu siapa? Apakah kau menganggap dirimu sebagai salah satu dari 8 guru dari zaman kuno? Kemungkinan orang-orang itu semuanya telah terjebak di dalam reinkarnasi mereka." Mendengar ucapan dari Raja Tianming, Raja Naga Kingxi pun hanya bisa tersenyum. Tatapan matanya telah berubah menjadi sangat tajam, dan naga hijau raksasa yang ada di bawah kakinya kini telah meraung ke arah langit. Dalam sekejap saja, cahaya hijau telah menyebar, dan hal itu berubah menjadi piringan cahaya hijau yang ukurannya ratusan ribu kaki. Seluruh dunia pada saat ini benar-benar menjadi gelap ketika piringan cahaya hijau ini telah menyebar di langit. Hal ini membuat Tetua Mulan dan juga Tetua Ciyun
yang sedang bertarung dengan dua jenderal Limo yang lainnya. Mereka pun segera menghentikan pertarungan ini, karena sebenarnya piringan cahaya hijau yang ukurannya ratusan ribu kaki juga telah menyelimuti mereka di dalamnya. Penatua Jiun pun sambil mengerutkan keningnya, dia berkata, "Sebenarnya benda apa ini?" Sementara Tetua Mulan, dia pun menyipitkan matanya seolah-olah mengingat sesuatu yang telah berada di langit ini. Raja Naga Kingxi yang tubuhnya telah berdiri di atas piringan cahaya hijau sambil tersenyum ke arah Raja Tianming. Raja Naga Kingxi pun mengatakan, "Raja Tianming, bolehkah aku tahu apakah dirimu pernah mendengar tentang benda ini?" Raja Tianming pun melihat pada piringan cahaya hijau sambil mengatakan, "Sebenarnya apa itu?" Mendengar kata-kata ini, Raja Naga Kingxi pun menjawabnya, "Ini adalah Raja Penghancur Piring Surgawi." Mendengar hal itu, dalam sekejap saja tatapan mata dari Raja Tianming telah menyusut, dan ekspresi di raut wajahnya berubah menjadi sangat jelek, karena dia jelas bisa merasakan bahaya yang nyata dengan apa yang disebut Raja Penghancur Piring Surgawi. Sementara di sisi lain, ekspresi di raut wajah Tetua Moluo juga cukup terkejut, karena sebelumnya dia tidak menyadari benda apa yang dikeluarkan oleh Raja Naga Kingxi ini. Barulah setelah Raja Naga Kingxi menyebutkan bahwa ini adalah Raja Penghancur Piring Surgawi, hal itu membuat Tetua Moluo teringat lalu mengatakan, "Bukankah berarti ini adalah item peringkat ke-6 dari daftar harta surgawi kuno yang disebut sebagai Raja Penghancur Piring Surgawi?" Mendengar kata-kata dari Tetua Moluo, Raja Naga Kingxi pun menganggukkan kepalanya, lalu dia mengatakan, "Benar, aku telah mencari benda ini selama bertahun-tahun sebelum pada akhirnya aku menemukannya di medan perang kuno wilayah Swan Timur." Mendengar jawaban dari Raja Naga Kingxi, tatapan mata dari Tetua Moluo menunjukkan sebuah kegembiraan, karena Raja Penghancur Piring Surgawi adalah objek surgawi yang sangat menakutkan sejak zaman kuno. Bagaimanapun juga, benda ini telah benar-benar membunuh Raja Yimo sebelumnya. Namun, Tetua Moluo pun kini mengingat sesuatu sebelum akhirnya dia mengatakan, "Berdasarkan apa yang aku tahu, untuk bisa mengaktifkan Raja Penghancur Piring Surgawi, untuk bisa membunuh Raja Yimo, hal itu membutuhkan 4 batu simbol leluhur." Raja Naga Kingxi tersenyum sambil menganggukkan kepalanya mendengar kata-kata dari Tetua Moluo. Sementara Tetua Moluo, dia kembali mengatakan, "Namun di pihak kita saat ini hanya memiliki 3 batu simbol leluhur, karena di tanganku ada 1, sementara 2 ada di tangan Lindong." Mendengar kata-kata dari Tetua Moluo, Raja Naga Kingxi pun hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dia pun tersenyum lalu mengatakan, "Tidak, sebenarnya pihak kita memiliki 4 batu simbol leluhur yang agung." Mendengar kata-kata dari Raja Naga Kingxi, Tetua Moluo benar-benar terkejut. Dengan raut wajah tidak percaya, dia pun melihat Raja Naga Kingxi sambil mengatakan, "4? Apakah berarti kamu juga memiliki batu simbol leluhur juga? Namun kenapa aku tidak bisa mendeteksi jika kamu memiliki batu itu?" Mendengar ucapan dari Tetua Moluo, Raja Naga Kingxi pun hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, "Di dunia ini hanya ada 8 batu simbol leluhur yang agung. Bagaimana bisa begitu mudah bagiku mendapatkan salah satu dari mereka? Selain itu, bukan hal yang mudah bagi batu simbol leluhur itu untuk mengakui seorang pemilik yang baru, dan tidak semua orang bisa menjadi pemilik salah satunya. Apakah menurutmu semua orang ini seberuntung dirimu atau Lindong?" Mendengar jawaban dari Raja Naga Kingxi, Tetua Moluo pun hanya bisa mengerutkan keningnya. Lalu dia bertanya, "Terus, siapa yang memiliki batu simbol yang keempat?" Tidak lama kemudian, 2 sosok telah bergegas dari arah bawah, karena mereka adalah Tetua Mulan dan juga Tetua Jiun yang pada saat ini telah muncul di samping Raja Naga Kingxi dan juga Tetua Moluo. Tetua Mulan pun melihat pada piringan besar
yang telah menutupi langit. Dia ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya bertanya, "Kingsi, apakah kamu akan benar-benar menggunakan benda itu?" Mata dari Raja Naga Kingsi menyipit. Niat membunuh yang sangat besar telah terlintas dalam tatapan matanya. Dan Raja Naga Kingsi pun dia mengatakan, Raja Yimo itu adalah prajurit terkuat mereka. Karena kita telah bertemu satu di tempat ini, maka kita harus membunuhnya. Di sisi lain, Tetua Ciun secara ragu-ragu dia pun mengatakan, Raja, namun telah dikabarkan bahwa Raja Penghancur Piring Surgawi ini memerlukan kekuatan dari 4 batu simbol leluhur untuk bisa mengaktifkannya, supaya hal itu bisa digunakan untuk membunuh seorang Raja Yimo. Yang sebenarnya Raja Penghancur Piring Surgawi ini masuk dalam kategori objek suci yang telah diciptakan oleh leluhur simbol. Pada saat itu, dunia benar-benar mengalami bencana yang besar dan juga menakutkan. Leluhur simbol telah menggunakan 8 batu simbol yang agung untuk benar-benar memaksimalkan kekuatan dari Raja Penghancur Piring Surgawi. Segera setelah itu, piringan cahaya ini telah benar-benar menutupi bumi. Dan hal itu membunuh 8 Raja Yimo hanya dalam satu gerakan. Raja Naga Kingsi yang mendengar kata-kata dari Tetua Ciun, dia pun tersenyum sebelum pada akhirnya melirik ke arah Tetua Mulan, lalu mengatakan, kita pada saat ini perlu meminta bantuan dari saudara Mulan untuk batu simbol yang keempat. Tatapan mata dari Tetua Moluo dan juga Tetua Ciun benar-benar terkejut. Segera setelah itu melihat pada Tetua Mulan, di mana sekarang raut wajah dari Tetua Mulan sudah berubah menjadi cukup rumit. Dia pun menarik nafas dalam-dalam. Yang kemudian Tetua Mulan pun mengatakan, sebenarnya klan Pausage Abadiku memang memiliki satu batu simbol leluhur. Mendengar kata-kata ini, Tetua Moluo dan juga Tetua Ciun menjadi lebih terkejut lagi. Segera setelah itu, Tetua Moluo pun bertanya, bolehkah aku tahu batu simbol yang mana dari 8 batu simbol leluhur yang agung yang pada saat ini telah dimiliki oleh klan Pausage Abadi? Tetua Mulan, dia terdiam sejenak lalu berkata dengan lembut, itu adalah batu simbol leluhur kematian kehidupan. Mendengar jawaban dari Tetua Mulan, tatapan mata dari Tetua Moluo benar-benar menyusut. Yang kemudian dia mengatakan, batu simbol leluhur kehidupan kematian, hal itu adalah yang memungkinkan pemiliknya akan bisa hidup selamanya. Dan sebenarnya batu simbol ini adalah satu-satunya yang tidak akan pernah bisa dihancurkan. Mendengar kata-kata dari Tetua Moluo, Tetua Mulan pun hanya bisa menjawabnya dengan cukup pahit. Tidak ada yang benar-benar bisa hidup selamanya di dunia ini. Bahkan seseorang yang kuat seperti leluhur simbol saja pada akhirnya menghilang dari dunia. Oleh karena itu, lebih sedikit lagi yang perlu dikatakan tentang simbol leluhur yang diciptakan di dunia ini. Tatapan mata dari Tetua Mulan segera melihat pada sosok kecil yang ada di samping Lindong, dan kemudian dia lanjut mengatakan, guru kehidupan kematian yang merupakan salah satu pemilik dari 8 batu simbol yang agung. Dia sebenarnya adalah leluhur dari klan Pausage Abadiku, dan dia pada saat itu telah meninggal karena mengalami cedera yang sangat serius. Klan Pausage Abadiku menempatkan mayatnya di bagian terdalam dari Laut Iblis Kekacauan. Namun pada saat itu, ketika kita membersihkan makamnya 100 tahun yang lalu, kita telah menemukan cahaya yang terpancar darinya. Kemudian klan kita menemukan telur cahaya yang berwarna hitam putih. Selain itu, tubuh dari leluhur juga telah menghilang bersama dengan batu simbol kehidupan kematian. Setelah itu, telur hitam putih ini pun kita ambil dan diurus oleh klan kita. Pada akhirnya, telur itu pun menetas dan seorang gadis kecil juga telah muncul dari dalamnya. Mendengar penjelasan dari Tetua Mulan, Tetua Moluo pun hanya bisa menarik nafas dalam-dalam. Lalu dia bertanya, apakah sebenarnya gadis kecil itu adalah Mulingsan? Tetua Mulan pun segera mengatakan iya. Dan selanjutnya Tetua Ciun yang cukup terkejut, dia pun bertanya dengan ragu-ragu,
apakah sebenarnya Mulingsan itu adalah reinkarnasi dari nenek moyang klan Pausagi abadi, ataukah dia adalah perubahan bentuk dari batu simbol kehidupan kematian? Tetua Mulan pun hanya bisa tersenyum karena dia tidak tahu apakah Mulingsan ini merupakan reinkarnasi dari guru kehidupan kematian, ataukah dia perubahan bentuk dari batu simbol kehidupan kematian. Tapi tiba-tiba saja Raja Naga Kingsi yang ada di samping Tetua Mulan, dia pun berkata, seharusnya Mulingsan adalah perubahan dari batu simbol kehidupan kematian. Pada saat itu, guru kehidupan kematian telah terluka parah. Meskipun dia mencoba untuk berinkarnasi, namun sebenarnya dia gagal melakukannya, dan dia pun sebenarnya telah menghilang dari dunia ini. Sementara Mulingsan ini, dia telah lahir dari dalam telur cahaya, dan seharusnya telur cahaya itu sendiri adalah batu simbol kehidupan kematian yang sebenarnya. Penatua Ciun, dia pun kembali bertanya dengan tidak percaya. Sebenarnya gadis kecil itu adalah batu simbol. Bagaimana bisa sebuah batu menjadi seorang manusia? Mendengar pertanyaan dari Tetua Ciun, Tetua Mulan pun kemudian menjelaskan, sebenarnya setiap batu simbol leluhur itu memiliki roh di dalamnya. Namun memang jarang sebuah batu simbol leluhur yang akan muncul dalam wujud manusia. Selain itu, bahkan Mulingsan sendiri hingga saat ini, dia tidak tahu bahwa sebenarnya dirinya adalah batu simbol kehidupan kematian. Meskipun leluhur kita telah meninggal, tapi Mulingsan jelas memiliki hubungan misterius dengan batu simbol kehidupan kematian. Justru hubungan inilah yang bisa menyebabkan Mulingsan terlahir kembali. Dan pada saat ini, Mulingsan memiliki tubuh dari klan Pausagi abadiku. Di saat yang sama, dia sebenarnya juga batu simbol kehidupan kematian. Mutasi seperti ini adalah yang pertama kali terjadi di dunia. Mendengarkan penjelasan dari Tetua Mulan, Tetua Moluo pun hanya bisa menganggukkan kepalanya dan memiliki sebuah kekaguman, karena dia tidak benar-benar mengharapkan bahwa batu simbol kehidupan kematian memiliki sebuah rahasia seperti itu. Sambil membelai dagunya, Tetua Moluo pun berkata, kalau begitu, hal ini sudah cukup jelas kenapa gadis kecil itu begitu dekat dengan Lindong. Kemungkinan adalah karena Lindong memiliki batu simbol yang melahap. Mendengar kata-kata dari Tetua Moluo, Raja Naga Kingsi hanya bisa tersenyum, yang kemudian dia mengatakan, ada desas-desus bahwa ketika 8 batu simbol leluhur yang agung terlahir di dunia ini pada zaman kuno, sebenarnya batu simbol kehidupan kematian ini adalah yang terakhir kali muncul. Pada saat itu, dia sangat kecil dan juga sangat lemah, dan batu simbol yang melahap kemudian menelan batu simbol kehidupan kematian ini ke dalam tubuhnya. Hal itu dirawat dengan baik dan kemudian diberikan energi. Hanya setelah batu simbol kehidupan kematian ini tumbuh menjadi lebih besar, pada akhirnya batu simbol yang melahap pun mengeluarkan batu simbol kehidupan kematian dari dalam tubuhnya. Mendengar kata-kata ini, wajah dari Tetua Ciun pun berubah menjadi cukup aneh, dan dia kali ini mengatakan, mengapa batu simbol yang melahap seolah-olah telah mengandung batu simbol kehidupan kematian? Apa sebenarnya hubungan di antara keduanya? Mendengar hal ini, Tetua Mulan hanya bisa tertawa pahit, dan dia juga mengatakan, pada saat itu hubungan antara leluhur dari klanku yang merupakan guru kehidupan kematian dan juga guru pelahap di zaman kuno sebenarnya terlihat sangat canggung. Sebagai pemilik dari batu simbol yang agung, maka seseorang sedikit banyak akan terpengaruh oleh hubungan masa lalu dari batu simbol itu sendiri. Mendengar ucapan dari Tetua Mulan, Tetua Moluo pun hanya bisa menganggukkan kepalanya, karena dia juga cukup tahu tentang cerita antara dua batu simbol itu. Tetua Mulan kemudian dia berkata, namun kabar ini tidak boleh sedikit pun menyebar. Meskipun Mulingsan adalah batu simbol kehidupan kematian, tapi dia
belum membangkitkan kekuatan aslinya. Jika sampai Yimo mengetahui hal ini, maka itu akan sangat berbahaya bagi seorang Mulingsan. Mendengar kata-kata dari Tetua Mulan, Raja Naga Kingsi pun dia menjawabnya, "Tenanglah, mengaktifkan Raja Penghancur Piring Surgawi hanya membutuhkan pesona dari 4 simbol leluhur, dan hal itu tidak perlu mengaktifkan kekuatan mereka. Selain itu, aku juga akan menggunakan kekuatan reinkarnasiku untuk bisa membuat gangguan. Karenanya, tidak ada orang lain di sekitar kita yang akan mengetahui hal itu." Mendengar kata-kata dari Raja Naga Kingsi, Tetua Mulan hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan cukup lega. Selanjutnya, Raja Naga Kingsi tidak berbicara lebih banyak. Dia hanya melambaikan tangannya, dan tiba-tiba saja piringan cahaya hijau yang telah menutupi tempat ini mulai berputar secara perlahan, dan riak cahaya hijau yang tidak biasa, yang seolah-olah bisa menghancurkan dunia, telah terkumpul di dalamnya. Raja Tianming dan juga 2 Jenderal Yimo ketika melihat pemandangan ini, ekspresi raut wajah mereka berubah menjadi sangat jelek karena mereka tahu bahwa Raja Penghancur Piring Surgawi memiliki kekuatan penghancur pada tubuh mereka. Tidak lama kemudian, energi iblis telah benar-benar melonjak di dalam tatapan mata Raja Tianming. Dia pun secara perlahan membentangkan sayap yang ada di punggungnya, dan hal itu menyebar dengan sangat cepat. Raja Tianming pun lalu mengatakan, "Raja Penghancur Piring Surgawi mungkin memang kuat, tapi hal itu membutuhkan pesona dari simbol leluhur. Pada saat ini, hanya ada 1 batu simbol api di tangan kelompokmu, dan kamu pasti bermimpi jika ingin membunuhku." Mendengar ucapan dari Raja Tianming, Raja Naga Kingsi pun hanya bisa mengepalkan tangannya. Tidak lama kemudian, piringan cahaya hijau itu pun menyebar menjadi sangat besar, dan energi yang telah terkumpul di tengah-tengah piringan kali ini menembakkan sinar cahaya ke arah bawah, sebelum pada akhirnya hal itu berubah menjadi piringan giok yang hanya seukuran telapak tangan. Namun piringan ini benar-benar terang seperti bulan purnama. Tidak lama kemudian tatapan mata dari Raja Naga Kingsi melihat pada Tetua Moluo, lalu mengatakan, "Moluo, sekarang waktunya." Tetua Moluo pun hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan batu simbol api kini telah menyala. Hal itu menembus ke arah langit dan kemudian menembak ke arah piringan yang telah dikeluarkan oleh Raja Naga Kingsi. Dalam sekejap saja, hal itu pun segera membentuk garis misterius di piringan giok berwarna hijau, dan sebuah simbol yang cukup misterius secara diam-diam juga telah muncul. Melihat hal ini, Raja Tianming pun tertawa dengan keras, lalu mengatakan, "Kau berani menyebutnya sebagai Raja Penghancur Piring Surgawi hanya dengan kekuatan batu simbol api?" Namun Raja Kingsi benar-benar mengabaikan ucapan dari Raja Tianming. Dia pun secara perlahan menutup kedua matanya, dan riak energi yang tidak terlihat secara diam-diam telah menyebar dari piringan batu giok hijau. Tubuh Lindong yang masih bersandar pada batu di tanah, dia pun segera mengangkat kepalanya ketika melihat piringan cahaya hijau yang sangat besar telah menutupi langit. Adegan ini membuat Lindong merasa bahwa semua orang di dalam jangkauan piring ini benar-benar terisolasi, dan tidak ada siapapun di dunia luar yang bisa melihat apa yang terjadi di dalamnya. Karena langit di tempat ini benar-benar telah berubah menjadi sangat gelap. Detik berikutnya, tatapan mata Lindong pun menyipit karena dia bisa mendeteksi sebuah riak khusus yang telah terpancar di dalam dunia ini. Dan selanjutnya, riak energi itu pun telah melilit tubuh Lindong. 2 batu simbol leluhur yang ada di dalam tubuhnya dalam sekejap saja memancarkan sebuah getaran yang kali ini telah dibungkus oleh riak energi itu. Tidak lama kemudian, Lindong juga mendengarkan pesan suara dari Raja Naga Kingsi. "Lindong, santai saja. Aku hanya meminjam kekuatan dari batu simbol leluhur yang ada di dalam tubuhmu untuk bisa membunuh Raja Tianming." Mendapatkan pesan ini dari Raja Naga Kingsi membuat Lindong merasa cukup lega. Selanjutnya, dia benar-benar mengendurkan tekanan supaya riak energi ini bisa mengambil pesona
dari batu simbol leluhur di dalam tubuh Lindong. Tidak lama kemudian, Lindong pun mendengar suara dengungan dari dalam tubuhnya. Dan selanjutnya, cahaya hitam dan juga cahaya petir tiba-tiba saja keluar dari dalam tubuh Lindong. Segera setelah itu, menghilang dengan cara yang cukup aneh. Melihat hal ini, Lindong pun mengatakan, benar-benar kuat karena Lindong bisa merasakan bahwa batu simbol petir dan juga batu simbol melahap yang ada di dalam tubuhnya pada saat ini telah menjadi cukup lemah karena energi yang ada di dalamnya sebenarnya telah diserap oleh Raja Naga Gengsi. Dan detik kemudian, Lindong pun terlihat cukup terkejut karena dia bisa merasakan fluktuasi aneh yang muncul di sampingnya. Hal ini membuat Lindong segera menoleh dan dia bisa melihat bahwa tubuh kecil dari Mulingsan pada saat ini telah memancarkan cahaya hitam putih yang keluar dari dalam tubuhnya. Ketika dilihat oleh Lindong, Mulingsan pun segera mengatakan, "Kakak Lindong, Raja Naga Gengsi telah mengatakan bahwa dia ingin meminjam kekuatanku." Dalam sekejap saja, raut wajah dari Mulingsan menjadi tampak pucat. Tubuhnya terhuyung hingga pada akhirnya Mulingsan benar-benar terjatuh dan dia pingsan di dalam pelukan Lindong. Ekspresi di raut wajah Lindong pun berubah drastis ketika tangannya menyentuh tubuh dari Mulingsan yang kali ini telah memancarkan cahaya hitam putih dari dalam tubuhnya. Dan Lindong bisa mendeteksi sebuah energi murni yang benar-benar melonjak secara gila-gilaan mengalir keluar dari dalam tubuh Mulingsan. Energi ini dipenuhi dengan energi kehidupan kematian yang sangat murni, dan kedua energi ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Lindong sebelumnya. Lindong pun sedikit tercengang ketika dia melihat Mulingsan. Tubuh dari Lindong sendiri yang sudah kehabisan energi Yuan sekali lagi telah dipenuhi dengan energi, karena sebenarnya energi kehidupan kematian di dalam tubuh Mulingsan sedang dimasukkan ke dalam tubuh Lindong. Dan yang paling membuat Lindong bingung adalah energi dari Mulingsan ini merupakan sesuatu yang sangat berbeda. Hal ini membuat Lindong kemudian berkata, sebenarnya energi apa ini? Lindong pun dia memandangi tubuh dari Mulingsan yang pada akhirnya Lindong bisa melihat simbol hitam putih secara perlahan muncul di dahi dari Mulingsan. Hal ini membuat Lindong kaget karena sebenarnya simbol ini merupakan salah satu dari 8 simbol leluhur yang agung. Dan Lindong segera mengatakan, sebenarnya ini adalah simbol kehidupan kematian. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Raja Naga Gengsi akan benar-benar bisa menggunakan Raja Penghancur Piring Surgawi untuk membunuh Raja Tianming? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sok.